Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a hudah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali adin nar, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya muliakan, para imam besar Masjid Agung Darussalam Cilacap yang saya hormati, para bapak, para ibu, anak-anak sekalian yang saya cintai, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Beriring salawat dan salam untuk panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, dan juga untuk sekalian umatnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, bahasan kita tentang ikhlas, secara lebih khusus tentang tanda-tanda eksisnya keikhlasan pada diri seseorang, akan kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan kali ini. Lil ikhlasi madhahiru. Untuk keikhlasan itu ada beberapa tanda yang tampak, atau dengan kata lain, tanda-tanda kalau di sana ada keikhlasan. 1, 2, dan 3 telah kita bahas. Yang keempat, orang yang ikhlas itu memiliki sikap al-khawfu min adamil qabul. Takut, al-khawf min adamil qabul, terhadap tidak diterimanya amal. Takut kalau amalnya tidak diterima. Itu orang ikhlas. Oleh sebab itu, fal mukhlisu la yu'jabu bi amalihi. Orang yang ikhlas itu tidaklah dibuat ujub oleh amalnya. Ketika bisa melakukan kebaikan, tidak kemudian ujub, sombong dalam dirinya sendiri. Dirinya hebat, dirinya banyak bisa melakukan amal saleh, lebih dari yang lain-lain, ujub. Orang ikhlas tidak dibuat ujub oleh amal yang telah dilakukannya. Bal yakhafu min adami qabulihi. Melainkan atau bahkan dia takut kalau amalnya tidak diterima. Adami qabulihi, tidak diterimanya dia punya amal. Harapan agar amalnya diterima oleh Allah sangat kuat. Pada waktu yang sama ada kekhawatiran, ada rasa takut kalau dalam amalnya itu masih banyak celah, banyak cacat, banyak kekurangan, sehingga Allah tidak berkenan menerimanya. Ada rasa takut itu. Dalam hadis Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sa'altu Rasulullah, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan an hadhil ayah, tentang ayat ini. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang makna, tentang arti ayat berikut ini, yaitu
walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang telah memberikan, orang-orang yang telah beramal, yu'tuna ma atau apa yang telah mereka berikan, apa yang telah mereka amalkan, apa yang telah mereka lakukan. Dan orang-orang yang telah mengamalkan apa yang telah mereka amalkan itu, wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati-hati mereka wajilatun, ada rasa takut. Jadi mereka telah melakukan amal, mereka telah melakukan kebaikan, mereka telah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Walladzina yu'tuna, mereka telah memberi, mereka telah berbuat, mereka telah beramal. Ma atau apa yang telah mereka perbuat itu, sedangkan hati mereka ada rasa takut, ada rasa khawatir kalau tidak diterima. Qalat Aisyah berkata, Aisyah bertanya, yang dimaksudkan ayat ini, ahumul ladzina yashrabunal khamra wa yasriqun, ahum, apakah mereka itu, alladzina yashrabunal khamra, adalah orang-orang yang minum khamr, menenggak miras, minuman keras yang bisa buat mabuk. Apakah mereka itu orang-orang yang minum khamr, wa yasriquna, dan mencuri? Kok mereka ada rasa takut itu kenapa? Apakah karena mereka minum khamr? Apakah karena mereka mencuri? Sehingga karena mereka melakukan perbuatan yang menyimpang itu, kemudian mereka ada rasa takut di dalam hati mereka, wa qulubuhum wajilah. Ini pertanyaan Aisyah. Apakah yang dimaksudkan ayat itu adalah orang-orang yang banyak melakukan maksiat, yang karena maksiatnya kemudian takut atas dosa-dosanya itu? Sampai ada nyanyian kan, aku takut, kan gitu, akan segala dosaku. Apakah itu yang dimaksud? Qala, beliau menjawab, la ya bintas Siddiq, bukan, wahai putrinya As-Siddiq, putri Abu Bakar As-Siddiq. Karena Siti Aisyah itu adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar itu adalah mertuanya Nabi Muhammad. Abu Bakar mertua Nabi Muhammad. Ini sunnah yang baik. Jadi kalau di antara kita jamaah pengajian rutin ini kemudian saling besanan satu sama lain, itu ada contohnya pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar adalah mertua Nabi. Siapa lagi? Umar bin Khattab juga mertua Nabi. Karena Nabi juga menikahi putrinya Umar, yaitu Hafsah. Siapa lagi? Utsman bin Affan, itu menantu Nabi. Menantu dua kali lagi. Menantu dua kali gimana? Pertama dinikahkan sama putri Nabi yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah wafat pada tahun perang Badar. Makanya Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Dan memang Rasul tidak memobilisir seluruh kekuatan, yang udah siap aja berangkat. Karena Ruqayyah meninggal, masih ada adik namanya Ummi Kulsum. Dinikahkanlah oleh Rasulullah Ummi Kulsum itu dengan Utsman. Utsman diberi umur panjang, Rasulullah masih hidup, Ummu Kulsum meninggal. Stok udah nggak ada lagi. Maka Rasulullah bilang, "Lau kanat indi tsalitsah la zawwajtukaha." Kalau saya masih ada putri lagi yang ketiga, pasti saya nikahkan ia dengan engkau. Tapi udah habis, sudah nggak ada lagi. Jadi Utsman bin Affan siapa? Mantunya Nabi. Lalu bagaimana dengan Ali? Ali bin Abi Thalib juga mantunya Nabi. Sama Nabi nikahin sama putrinya yang bernama Fatimah. Yang dari Fatimah lahir Hasan Husain, yang banyak dikenal. Rasulullah menjawab atas pertanyaan Aisyah tadi, la ya bintas Siddiq, bukan wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu adalah alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna. Mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa, wa yusalluna, orang-orang yang salat, wa yatasaddaquna, dan orang-orang yang bersedekah,
puasa iya, sedekah iya, sholat iya. Bersamaan dengan itu wahum, sedangkan mereka yakhafuna, takut alla yuqbala minhum, kalau tidak diterima amal-amal itu dari mereka. Jamaah sekalian, jadi yang dimaksud dalam ayat ini orang-orang yang telah beramal sedangkan hati mereka ada rasa takut. Yang dimaksudkan di sini adalah beramal soleh, seperti puasa, seperti sholat, seperti sedekah. Sudah dilakukan tuh amal-amal soleh, tapi hati mereka takut kalau tidak diterima amal-amal itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapannya sangat kuat agar Allah berkenan menerimanya, disertai ada rasa takut kalau tidak diterima. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Maka hubungan antara ikhlas dengan bersegera dalam kebaikan itu sangat kuat. Orang yang ikhlas merespon kebaikan-kebaikan itu dengan cepat, dengan segera. Maka salah satu tanda ikhlas kemarin adalah apa? Al-mubadarah wal ihsan fil khair atau fil amal. Bersegera dan melakukan amal dengan ihsan. Ini di antara ayat yang bisa ditambahkan untuk menjelaskan poin yang sudah kita bahas sebelumnya. Rawahu Tirmidzi, haditsun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi di antara tanda orang ikhlas itu sudah berbuat baik, masih ada khawatir kalau amalnya tidak diterima. Berbeda orang yang tidak ikhlas, orang yang ada nifak di dalam hatinya, jama'a isaatan wa amna. Sudah berbuat buruk kemudian merasa aman lagi. Orang yang ikhlas sudah berbuat baik, masih ada kekhawatiran kalau tidak diterima, sehingga harapan hatinya kepada Allah semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan di situ adalah letak kebahagiaan seseorang dan letak menguatnya keimanan seseorang ketika seseorang harapannya kepada Allah semakin kuat dari waktu ke waktu. Yang kelima, ini kaitannya dengan yang ditanyakan kemarin ya. Taqabbulun nasihah. Orang yang ikhlas itu mau menerima nasihat. Kata qabul menerima juga. Ini taqabbul artinya benar-benar menerima gitu. Ya, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Adanya bangunan kata bertambah menunjukkan adanya tambahan makna yang dikandung di dalamnya. Taqabbulun nasihah. Benar-benar dia siap menerima nasihat, menerima kebenaran. Fal mukhlisu, maka orang yang ikhlas itu yatatallabul haqqa, mencari kebenaran. Yang dicari oleh orang yang ikhlas adalah al-haq. Kama yatatallabul mar'u, sebagaimana seseorang mencari, al-mar'u seseorang, yatatallabu mencari. Mencari apa? Dhallatahu, barang hilangnya. Mobil baru R3 diparkir di depan rumah, dibawa orang, hilang. Dicari nggak kira-kira? Dicari itu. Atau ada barang yang lain yang hilang, dicari. Anak diasuh capek-capek hilang, nggak tahu diculik sama siapa, dicari. Jadi orang yang ikhlas itu dia mencari dengan sungguh-sungguh, mencari kebenaran sebagaimana seseorang mencari barang berharganya yang hilang. Bayangkan kita memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam pada diri kita, berharga dalam kehidupan kita dan keluarga kita, kemudian barang itu hilang dari kita. Kita cari pasti itu. Begitulah orang mencari barangnya yang hilang. Kalau ketemu dikasih tahu, mau nggak? Ini barang Anda, enak aja lo ngasih tahu barang saya, sono bawa pergi. Apa begitu? Ya enggak, terima kasih, matur nuwun, hatur nuhun, kamsia, syukron, jazakallahu khairan. Terima kasih. Kita terima kasih banget sama orang yang apa? Orang yang mendatangkan kembali barang kita yang hilang. Betul?
terima kasih. Bahkan kalau perlu kasih hadiah. Orang yang bawakan tadi. Begitu pula orang yang ikhlas, kalau ada orang yang menghantarkan kebenaran kepadanya, alhamdulillah, terima kasih. Ini seperti barang saya yang hilang udah ketemu. Terima kasih. Jadi orang yang ikhlas itu ketika menerima nasihat, mendapatkan kebenaran, ia siap menerimanya. Karena itu seperti barangnya yang hilang yang dia memang cari-cari. Fayataqabbaluhu, maka dia menerimanya. Min ayyi wi'ain, dari tempat apapun kharaja kebenaran itu keluar. Buh wadai opo, apa yang menjadi tempat kebenaran itu sampai kepadanya, yang penting kebenaran nyampe kepadanya, dia terima dari manapun datangnya. Para bapak, para ibu, para remaja, anak-anak sekalian, mohon maaf nih, saya nanya, ada telur, ada yang keluar dari belakang telur, dari belakang ayam, ya, ayam, dari belakangnya kan ada yang keluar. Kalau yang keluar itu telur, ayam kampung maning, mau nggak nerima? Padahal dari mana? Dari belakang kan? Jijiin tuh, tapi wong telur, ambil nggak? Ambil, dicari itu. Walaupun ayam. Tapi mohon maaf, ada seorang raja diraja, kemudian keluar dari belakangnya pula sesuatu, dikasih, mau? Siapa yang mau? Itulah kebenaran. Walaupun itu keluar dari belakang ayam, tapi itu telur, ambil. Maka orang yang ikhlas itu fayataqabbaluhu, mau menerima kebenaran, min ayyi wi'ain kharaja, dari tempat manapun kebenaran itu keluar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al kalimatul hikmah, kata-kata yang bijak itu, kalimat yang hikmah itu, kalimat yang benar itu, dhalatul mu'min, adalah laksana barang hilang seorang mukmin. Maksudnya, kalau seorang mukmin memiliki barang yang hilang, kemudian barang hilang itu dikembalikan kepadanya, dia pasti ambil. Hikmah juga begitu, kebenaran juga begitu. Bagi orang mukmin itu laksana barang dia yang memang dia cari kalau hilang. Fahaitsu wajadaha, maka di mana saja ia mendapatkannya, fahuwa ahaqqu biha, maka dialah yang lebih berhak dengannya. Jadi kalau nggak usah susah-susah lah. Ini kacamata, ada dalamnya juga. Ini suatu ketika lepas dari saya, kemudian saya menemukannya. Siapa yang lebih berhak untuk mengambilnya? Yang punya, yang lebih berhak. Begitu juga kata-kata hikmah, al-kalimatul hikmah, kata-kata yang benar, itu laksana barang hilang seorang mukmin. Kalau dia mendapatinya, entah dari mana dia dapatkan, dari siapapun dia dapatkan, dialah yang lebih berhak untuk mendapatkannya sebelum yang lain. Jadi orang yang ikhlas itu siap menerima nasihat. Jelas? Ini tempo hari yang menanyakan, katanya untuk mendapatkan keikhlasan itu seseorang jangan menghiraukan pujian dan celaan orang. Kalau begitu nanti jangan-jangan tuli terhadap nasihat, begitu. Maksudnya adalah kalau berbuat baik, sepanjang itu jelas baiknya, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, kerjakan. Kalau tuh ada orang mencela, tetap jalan dalam kebaikan. Itu maksudnya. Tapi kalau umpamanya kita melakukan sesuatu, ternyata sesuatu menyimpang, orang menasihati, terimalah nasihat itu, kebenaran itu. Atau kita melakukan kebaikan, tapi dalam melakukannya caranya belum baik, dinasihati orang, terimalah kebaikan itu, terimalah nasihat itu. Ini ciri yang kelima, tanda-tanda keikhlasan yang kelima. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, dhaif, ya. Maknanya benar, walaupun secara periwayatan hadis ini dinilai oleh para ulama dhaif. Yang keenam,
Orang yang ikhlas itu di antara tandanya yang ia rasakan dalam hatinya dan dalam kehidupannya, ijtima'ul qalbi watmi'nanuhu. Hatinya padu, fokus, watmi'nanuhu dan tentram. Orang yang ikhlas itu hatinya fokus, hatinya padu dan tentram, tidak terpecah-pecah hatinya. Kenapa padu? Karena tujuannya jelas, Allah. Yang penting Allah ridho, balasan dari Allah. Hatinya fokus, padu, tidak terpecah-pecah, tidak tercabik-cabik. Dan oleh sebab itu hatinya menjadi tentram. Jadi yang membuat orang tentram itu ikhlas, bukan riya. Faman kana hammuhu fi amalihi irda Allahi, faman kana, maka barang siapa yang ada hammuhu, perhatiannya, siapa yang perhatiannya itu tertumpu fi amalihi, dalam amalnya, irda Allahi adalah mencapai keridhaan Allah. Siapa yang perhatiannya saat dia melakukan amal itu adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka ijtama'a qalbuhu, hatinya akan padu, hatinya akan terkumpul, hatinya akan fokus, watma'anna dan tentram, tuma'nina, itmi'na. Subhanallah. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu, man kanat al akhiratu hammahu, siapa orang yang akhirat menjadi perhatiannya, jadi tujuannya adalah mendapat ridho Allah dan balasan dari Allah di akhirat. Siapa yang akhirat menjadi tumpuan perhatiannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah jadikan kekayaannya ada di dalam hatinya. Dia orang yang hatinya kaya. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah kumpulkan untuknya syamlahu, potensinya. Potensinya dikumpulkan oleh Allah, difokuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipadukan oleh Allah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia pun datang kepadanya, wahya raghimah, betapapun keadaannya. Maksudnya dunia itu senang atau tidak senang, datang kepadanya. Karena apa? Fokusnya adalah akhirat. Fokusnya adalah akhirat, maka Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya, dan Allah padukan potensinya. Karena hatinya kaya, berpikirnya positif. Karena potensinya terpadu, maka dia maksimal dalam melakukan usaha. Dan datanglah dunia kepadanya, wahya raghimah, senang atau tidak senang, dunia itu datang kepadanya. Masya Allah. Begitu pula sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia menjadi pusat perhatiannya, ja'alallahu, maka Allah jadikan faqrahu, kefakirannya, baina ainaihi, di depan kedua matanya. Siapa yang menjadikan dunia sebagai perhatian utamanya, maka Allah jadikan kefakirannya ada di depan mata. Walaupun di tangan ada apa-apa, rasanya nggak ada apa-apa. Fakir aja itu rasanya di depan matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah farraqa, pecah-pecah, cabik-cabik, alaihi, atasnya, syamlahu, potensinya terpecah-pecah. Bikin si fulan ridho, bikin si fulan ridho, bikin si A ridho, si B nggak senang, bikin si B senang, si A nggak senang, bikin si senang, A dan B nggak senang. Pecah itu pikirannya, begitu. Tapi kalau menjadikan Allah ridho, jelas alamatnya. Orang boleh senang, orang boleh tidak senang, yang penting Allah senang, ridho. Itulah ikhlas. Maka orang ikhlas itu tenang hatinya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan orang yang menjadikan dunia sebagai pusat perhatiannya, dunia tidak datang kepadanya kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Berapa banyaknya dunia yang akan ia peroleh?
sesuai yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini beberapa tanda keikhlasan melengkapi bilangan yang kita sebutkan sebelumnya. 3 tambah 3 sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. Bukan berarti ini saja tanda-tandanya. Masih ada tanda-tanda yang lain. Di antara tanda yang lain yang tidak disebutkan di sini, mohon maaf. Kata sebagian orang ngasih tamsil, orang ikhlas itu seperti orang buang air besar. Diterusin nggak nih? Ibu, bapak, anak-anak remaja, kalau mau buang air besar, pamer nggak? Ngumpet kan? Ngumpet mesti kita. Cari di tempat yang nggak kelihatan orang. Kunci maning, kunci. Setelah dikunci, kemudian dia mulai beraksi, ya, udah kebelet lagi, supaya tidak kedengeran orang yang di luar, keran dibuka agak kenceng. Supaya gak kedengeran. Ikhlas. Ikhlas enggak? Ikhlas itu. Enggak pengen orang dengar. Setelah itu entah berapapun yang keluar, dia tidak ingat-ingat. Diguyur semuanya. Bahkan kalau belum diguyur bersih, dia belum meninggalkan kamar mandi itu, belum meninggalkan WC itu. Diguyur sampai bersih. Malu kalau kelihatan orang. Setelah itu hatinya lega enggak? Perutnya lega? Alhamdulillah, lega keluar. Alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Kotoran dah keluar. Habis itu mohon maaf, pamer nggak kira-kira? Cerita-cerita nggak sama yang lain? Ih, tadi saya buang air besar. Nggak ada. Pasti diem dia. Itulah gambaran ikhlas yang nggak dimaksudkan di sini. Cukup disampaikan saja, nggak usah dicatat. Jadi orang buang air besar itu ngumpet. Yang kedua, berapapun yang dia keluarkan nggak pernah dihitung-hitung, gitu. Bekasnya kemudian dibersihkan dan habis itu rasanya lega. Dan orang yang ikhlas itu kalau bisa melakukan kebaikan lega. Tapi kalau orang ikhlas kadang-kadang tergoda kelegaannya dengan yang lain. Dia sudah melakukan dengan baik, tapi yang lain-lain tidak melakukan dengan baik, akhirnya kayak nyesel gitu. Loh, taunya begini nggak usah. Nah itu ikhlasnya perlu dikuatkan. Alhamdulillah dipilih oleh Allah termasuk yang bisa melakukan amal dengan baik, harusnya begitu. Jemaah sekalian, masih ada waktu? Kalau masih ada, kita baca faedah. Ada satu faedah. La yaqdihu bil ikhlasi, tidaklah merusak keikhlasan, tidaklah mencederai keikhlasan. Ayyusniyan nasu alaika, orang menyanjungmu. Jadi kalau kita disanjung orang, sanjungan itu tidak membuat keikhlasan kita jadi hilang. Au yusdu ilaika bil ma'ruf, atau orang memberikan kebaikan kepadamu. Kita melakukan dengan ikhlas. Suatu ketika ada orang memberikan hadiah kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita. Sanjungan orang, pemberian orang kepada kita, yang kita melakukan perbuatan itu dengan ikhlas, itu tidak merusak keikhlasan. Fa'an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, berkata, qila li Rasulillah, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitar rajula, beritahukan kepadaku tentang seseorang, ya'malul amala minal khairi, yang melakukan amal kebaikan, wa yahmaduhun nasu alaihi, dan orang menyanjungnya atas kebaikan itu. Ada pertanyaan, wahai Rasulullah, wahai Rasul Allah, ada orang melakukan amal kebaikan. Atas amal kebaikan yang ia lakukan itu, ia kemudian disebut-sebut orang dengan kebaikan, disanjung orang, dipuji orang, mendapatkan pujian orang. Ahsanta, engkau telah berbuat baik. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi Anda. Aktsarallahu amsalaka, semoga Allah memperbanyak orang-orang macam Anda. Ini kan sanjungan. Ada doa, ada sanjungan. Kalau orang melakukan amal kebaikan lalu disanjung orang, bagaimana ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, tilka ajilu busyral mu'mini, itu adalah
yang disegerakan dari kabar gembira terhadap orang mukmin. Itu kabar gembira bagi orang mukmin yang disegerakan. Tidak mengapa artinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa qala Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man balaghahu ma'rufun an akhihi." Siapa yang telah sampai kepadanya ma'rufun, kebaikan, min an akhihi, dari saudaranya. Ya. Dianterin parcel. Siapa yang datang ma'ruf, parcel umpamanya, dari saudaranya datang kepadanya. Ia pernah melakukan kebaikan, kemudian saudaranya ingin berbalas kebaikan kepada orang yang tadi. Siapa yang telah sampai kepadanya kebaikan dari saudaranya min ghairi mas'alatin, tanpa diminta, tanpa meminta. Ente dong, mana terima kasihnya? Udah saya bantu kemarin-kemarin. Mana nih terima kasihnya? Disukurane. Enggak minta. Tahu-tahu dikasih aja. Wala israfi nafsin, dan tanpa adanya ketamakan jiwa. Enggak ada tamak. Tidak minta, enggak ngarep-ngarep juga. Karena yang namanya tomak itu bahasa Arab. To itu bolong. Coba tulis to, bolong kan? Mim bolong enggak? Huruf bolong juga. Ain huruf bolong. Jadi toma'a itu ketiga-tiganya, to bolong, mim bolong, ain bolong. Maka kalau orang yang tomak terhadap apa yang pada orang lain, bolong itu ngelongkong, ora oleh apa-apa. Jadi dia mendapatkan itu tanpa ketamakan jiwa, enggak ada. Hatinya enggak rakus, enggak tamak. Kata Nabi Muhammad, kalau diberi tanpa meminta, kalau diberi padahal tidak ada ketamakan untuk itu, kata Rasul, fal yaqbalhu, hendaklah ia menerimanya, terima saja. Wala yaruddahu, dan jangan menolaknya, jangan ditolak, ambil aja, terima saja. Urusan dia mau pakai atau tidak, urusan dia perlu atau tidak. Kalau tidak perlu, bisa membantu orang lain yang memerlukan. Kalau dia perlu untuk dirinya sendiri, pakailah untuk dirinya dan keluarganya. Subhanallah, manfaatnya meluber. Fa innama huwa rizqun, karena sesungguhnya ia adalah rizki, saqahullahu azza wa jalla, yang digiring oleh Allah azza wa jalla ilaihi, kepadanya. Itu rizki yang digiring oleh Allah. Kalau Allah sudah menggiring rizki kepada seseorang, siapa yang bisa nolak? Lagi tak tidur aja diketok, Pak, ketok itu. Ini ada yang perlu sapi 100, Pak, untuk korban, lagi tidur diketok. Sampean besok pagi diminta untuk datang buat MOU. Oh, kira-kira gimana? Itu rizki kalau digiring oleh Allah datang, masya Allah, itu nggak ada yang bisa nolak. Rawahu Ahmad, hadis sahih. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis sahih. Jadi ini tidak mencederai keikhlasan. Kita bukan ingin mendapatkan pujian, tapi kalau orang memuji, itu kabar gembira yang Allah berikan kepada orang mukmin. Tandanya ada qabul dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan qabul pula di hati hamba-hambanya yang ada di lingkungannya. Begitu pula tanpa meminta, tanpa ada kerakusan, seseorang memberikan sesuatu kepadanya, terimalah, kata Nabi, jangan ditolak. Itu rezeki yang Allah giring kepadanya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya yang ikhlas. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.